Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Aisyah. Pada video ini saya akan membahas tugas proyek teori peluang yang terdiri dari soal pembuktian, soal pemecahan masalah, dan soal penyelesaian menggunakan software RStudio. Oke, mari langsung kita mulai pembahasannya. Baik, sekarang kita masuk ke soal pembuktian. Untuk soal nomor 1, misalkan omega A cantik dan P adalah ruang probabilitas, tunjukkan bahwa ukuran peluang P bersifat aditif berhingga atau finitely aditif, yaitu untuk setiap himpunan hingga kejadian saling lepas A1 sampai AN anggota A cantik, berlaku peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N untuk peluang AJ. Masuk ke pembuktiannya, kita pilih kejadian-kejadian saling lepas A1, A2 sampai AN anggota A cantik, kemudian definisikan AN plus 1 sampai ta hingga sebagai himpunan kosong. Berdasarkan aksioma sigma aditivitas, ukuran peluang P, berlaku peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai ta hingga itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai ta hingga untuk peluang AJ. Di sini perhatikan ruas kiri yang ini. Peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai ta hingga dapat kita nyatakan sebagai peluang A1 digabung A2 sampai AN, kemudian gabungan AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya. Nah, ini juga dapat kita nyatakan sebagai peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai N digabung gabungan J sama dengan N plus 1 sampai ta hingga dari AJ. Nah, ini sama dengan peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai N, kemudian digabung peluang gabungan AJ untuk J sama dengan N plus 1 sampai ta hingga. Nah, untuk peluang gabungan AJ dari J sama dengan 1 sampai N itu dapat kita nyatakan sebagai peluang A1 ditambah peluang A2 dan seterusnya sampai peluang AN ditambah peluang gabungan AJ dari J sama dengan N plus 1 sampai ta hingga itu dapat dinyatakan peluang AN plus 1 ditambah peluang AN plus 2 dan seterusnya. Nah, di awal kita sudah mendefinisikan bahwa AN plus 1 sampai ta hingga itu sebagai himpunan kosong. Jadi kita tulis di sini sebagai peluang himpunan kosong. Nah, peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan peluang gabungan AJ untuk J sama dengan 1 sampai ta hingga itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari peluang AJ. Nah, kita tandai ini sebagai bintang 1. Kemudian perhatikan ruas kanan yang ini ya. Nah, sigma J sama dengan 1 sampai ta hingga dari peluang AJ itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari peluang AJ ditambah sigma J sama dengan N plus 1 sampai ta hingga dari peluang AJ. Nah, kita tahu bahwa dari N plus 1 sampai ta hingga itu himpunan kosong, sehingga ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan juga sigma J sama dengan 1 sampai ta hingga dari peluang AJ itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari peluang AJ. Kita tandai ini sebagai bintang 2. Nah, berdasarkan bintang 1 dan bintang 2,
terbukti bahwa ukuran peluang P memenuhi sifat aditivitas hingga atau finite additivity untuk setiap koleksi kejadian saling lepas A1 sampai AN. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di sini misalkan omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Jika A dan B anggota A cantik dengan A subset dari B, tunjukkan bahwa peluang B selisih A itu sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Nah, di sini ada ilustrasi. Ini adalah B, kemudian ada A yang warna merah, B yang warna biru. Nah, berarti di sini itu B selisih A. Nah, ilustrasi di samping itu menunjukkan bahwa A subset dari B. Nah, di sini A irisan B itu sama dengan A, yang menyatakan bahwa A dan B ini tidak saling lepas. Maka kita dapat memandang bahwa B itu sama dengan A gabungan B selisih A, di mana A dan B selisih A itu saling lepas. Nah, masuk ke pembuktian. Kita ambil sembarang AB anggota A cantik dengan A subset dari B, konstruksi ulang B sehingga gabungan dari himpunan-himpunan itu saling lepas. Nah, kita dapatkan tadi B-nya itu sama dengan A gabungan B selisih A. Maka peluang B selisih A itu sama dengan peluang A gabungan B selisih A. Kita tandai ini sebagai bintang 1. Berdasarkan sifat aditif hingga, berlaku peluang A gabungan B selisih A sama dengan peluang A ditambah peluang B selisih A. Kita tandai ini sebagai bintang 2. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2 didapatkan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B selisih A. Nah, ini peluang B selisih A kita pindah ruas ke sini menjadi peluang B selisih A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Jadi terbukti untuk setiap A dan B anggota A cantik dengan A subset dari B, maka peluang B selisih A itu sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini misalkan omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Buktikan bahwa peluang komplement suatu kejadian A diberikan oleh peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Pembuktiannya, ambil sembarang A anggota A cantik. Nah, definisi komplement atau A komplement ini berisi semua elemen di omega yang tidak ada di A, atau dapat ditulis A komplement sama dengan omega selisih A. Berdasarkan sifat selisih himpunan yang sudah kita buktikan pada soal nomor 2, maka peluang A komplement itu sama dengan peluang omega selisih A sama dengan peluang omega dikurangi peluang A. Berdasarkan definisi ukuran peluang, diketahui P omega itu sama dengan 1, sehingga peluang A komplement sama dengan peluang omega selisih A itu sama dengan peluang omega dikurangi peluang A, peluang omeganya itu 1, sehingga sama dengan 1 dikurangi peluang A. Jadi terbukti bahwa peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Kemudian soal nomor 4, misalkan omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Jika A dan B anggota A cantik dan A subset dari B, tunjukkan bahwa peluang A kurang dari atau sama dengan peluang B. Masuk ke pembuktiannya. Di sini karena A
subset dari B dari sifat selisih himpunan yang sudah dibuktikan di soal nomor 2 didapat peluang B selisih A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Kita tandai ini sebagai bintang 1. Karena P adalah ukuran peluang dan ukuran peluang selalu tidak negatif, maka peluang B selisih A itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita tandai sebagai bintang 2. Sehingga dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh peluang B dikurangi peluang A itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, peluang minus peluang A kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi peluang B lebih dari atau sama dengan peluang A. Dengan kata lain, peluang A itu kurang dari atau sama dengan peluang B, sehingga terbukti. Kemudian soal nomor 5, di sini misalkan omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Jika A1 dan A2 anggota A cantik, buktikan bahwa peluang A1 digabung A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurangi peluang A1 irisan A2. Masuk ke pembuktiannya. Kita ambil sembarang A1 dan A2 anggota A cantik. Nah, di sini terdapat ilustrasi A1 yang beririsan dengan A2. Di sini yang warna merah itu dapat kita nyatakan sebagai A2 selisih A1 irisan A2. Nah, di sini tulis gabungan dua kejadian sebagai A1 gabung A2 itu sama dengan A1 gabungan A2 selisih A1 irisan A2. Perhatikan bahwa A1 irisan A2 selisih A1 irisan A2 itu sama dengan himpunan kosong. Artinya, kedua himpunan tersebut saling lepas. Berdasarkan sifat aditif hingga diperoleh peluang A1 gabungan A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 selisih A1 irisan A2. Karena A1 irisan A2 itu subset dari A2, maka berdasarkan sifat peluang B selisih A sama dengan peluang B dikurangi peluang A diperoleh peluang A2 selisih A1 irisan A2 sama dengan peluang A2 dikurangi peluang A1 irisan A2. Nah, kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Persamaan ini peluang A1 gabungan A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurangi peluang A1 irisan A2, sehingga terbukti bahwa peluang A1 gabungan A2 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurangi peluang A1 irisan A2. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal pemecahan masalah. Soal nomor 1, dalam sebuah sekolah akan dipilih 6 siswa dari 49 siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Pemilihan dilakukan secara acak dan setiap siswa hanya dapat dipilih 1 kali. Tentukan peluang bahwa ke-6 siswa yang terpilih tepat sama dengan 6 siswa yang telah diprediksi oleh seorang guru. Penyelesaian, misalkan kejadian A adalah peristiwa bahwa ke-6 siswa yang terpilih sama persis dengan ke-6 siswa yang diprediksi guru. Banyak cara memilih 6 siswa dari 49 siswa adalah N omega sama dengan kombinasi 6 dari 49. Karena hanya ada satu kelompok siswa yang sesuai dengan prediksi guru, maka NA sama dengan 1. Menurut definisi probabilitas klasik, peluang A sama dengan banyak elemen di kejadian A dibagi banyak elemen di ruang sampel, sama dengan NA dibagi N omega, sama dengan 1 per kombinasi 6 dari 49. Karena dari hasil perhitungan,
kombinasi 6 dari 49 didapatkan 13.983.816, maka peluang A sama dengan 1 per 13.983.816 atau sekitar 7,15 kali 10 pangkat negatif 8. Jadi peluang ke-6 siswa yang terpilih sama persis dengan ke-6 siswa yang diprediksi guru adalah sekitar 7,15 kali 10 pangkat negatif 8. Kemudian soal nomor 2, sebuah aplikasi pendidikan memiliki 500 pengguna baru. Berdasarkan data sebelumnya, peluang seorang pengguna mengaktifkan notifikasi harian adalah 0,01. Diasumsikan keputusan setiap pengguna saling independen. Tentukan peluang bahwa setidaknya 2 pengguna mengaktifkan notifikasi harian. Penyelesaian, misalkan X sama dengan banyak pengguna yang mengaktifkan notifikasi harian. Karena setiap pengguna memiliki peluang 0,01 untuk mengaktifkan notifikasi, maka X berdistribusi binomial dengan parameter 500 dan 0,01. Ini ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang X lebih dari atau sama dengan 2. Menggunakan distribusi binomial diformulasikan sebagai berikut. Ini ya. Nah, dengan N sama dengan 500, P sama dengan 0,01 dan K lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga peluang X lebih dari atau sama dengan 2 sama dengan sigma K sama dengan 2 sampai 500 dari B 500,0,01 K sama dengan sigma K sama dengan 2 sampai 500 kombinasi K dari 500 0,01 pangkat K dikali 1 dikurangi 0,01 pangkat 500 dikurangi K. Nah, atau bisa disederhanakan 1 dikurangi 0,01 itu 0,99. Kemudian menggunakan aturan komplement, bentuk tersebut ekuivalen dengan sigma K sama dengan 2 sampai 500 dari B 500,0,01 K sama dengan 1 dikurangi sigma K sama dengan 0 sampai 1 dari B 500,0,01 K sama dengan 1 dikurangi sigma K sama dengan 0 sampai 1 kombinasi K dari 500 dikali 0,01 pangkat K dikali 0,99 pangkat 500 dikurangi K sama dengan 1 dikurangi kombinasi 0 dari 500 0,01 pangkat 0 dikali 0,99 pangkat 500 dikurangi kombinasi 1 dari 500 dikali 0,01 pangkat 1 dikali 0,99 pangkat 500 dikurangi 1. Nah, di sini kombinasi 0 dari 500 itu 1, 0,01 pangkat 0 itu 1, jadi tersisa 0,99 pangkat 500 dikali 1, jadi hasilnya dirinya sendiri ya, dikurangi kombinasi 500 1 itu 500 dikali 0,01 dikali 0,99 pangkat 499. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu mendekati 0,96023. Maka didapat peluang X lebih dari atau sama dengan 2 itu mendekati 0,96023. Jadi peluang bahwa setidaknya 2 pengguna mengaktifkan
Notifikasi harian adalah sekitar 0,96023 atau 96,02%. Kemudian soal nomor 3, 6 mahasiswa akan dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok diskusi. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setiap mahasiswa memilih kelompoknya secara independen, dan peluang memilih masing-masing kelompok sama besar. Tentukan peluang bahwa setiap kelompok berisi tepat 2 mahasiswa. Penyelesaian diketahui terdapat 3 kelompok diskusi. Kita nyatakan sebagai M sama dengan 3. Setiap mahasiswa memilih kelompoknya secara independen dan peluang memilih masing-masing kelompok sama besar. Artinya peluang A sama dengan peluang B sama dengan peluang C, yaitu sama dengan 1/3. Banyak mahasiswa sama dengan N sama dengan 6. Setiap kelompok diskusi berisi tepat 2 mahasiswa. Artinya KA sama dengan KB sama dengan KC sama dengan 2. Nah, berdasarkan distribusi multinomial yang diformulasikan sebagai berikut. P K1 sampai KM sama dengan kombinasi N K1 sampai KM, P1 K1 sampai PM KM. Nah, di sini K-nya itu KA, KB, dan KC. Peluang KA, KB, KC sama dengan kombinasi N KA, KB, KC dikali peluang A pangkat KA, peluang B pangkat KB, peluang C pangkat KC. Nah, KA, KB, dan KC-nya itu masing-masing 2. Jadi peluang 2,2,2 sama dengan kombinasi 6, 2,2,2. Peluangnya itu sama semua, yaitu PA sama dengan PB sama dengan PC. Jadi di sini 1/3 dipangkatkan 2, 1/3 dipangkatkan 2, 1/3 dipangkatkan 2. Nah, peluang 2,2,2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/3 pangkat 6. Ini pangkatnya karena bilangan pokoknya itu sama, itu 1/3, jadi pangkatnya dijumlahkan menjadi pangkat 6. Nah, ini 1/3 dipangkatkan 6 dapat dinyatakan menjadi 1/3 pangkat 6. Nah, setelah dihitung 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial itu 90, dan 1/3 pangkat 6 itu 1/729. Nah, setelah dihitung ini hasilnya 10/81 atau sekitar 0,1234567,9. Jadi peluang bahwa setiap kelompok berisi tepat 2 mahasiswa adalah sekitar 0,1234567,9. Soal nomor 4, sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 3 panggilan per jam. Diasumsikan banyaknya panggilan yang masuk mengikuti distribusi Poisson. Tentukan peluang bahwa dalam 1 jam terdapat 5 panggilan yang masuk. Penyelesaian berdasarkan asumsi distribusi Poisson diformulasikan sebagai berikut. Pois lambda K sama dengan 1/K faktorial dikali lambda pangkat K dikali eksponensial pangkat negatif lambda. Dengan parameter lambdanya itu sama dengan 3 panggilan, rata-rata 3 panggilan per jam. Yang ditanyakan itu adalah peluang K sama dengan 5. Peluang bahwa dalam 1 jam terdapat tepat 5 panggilan yang masuk. Maka pois lambda K sama dengan 1/K faktorial dikali lambda pangkat K dikali eksponensial pangkat
negatif lambda. Nah, kita substitusikan saja parameter dan K-nya menjadi pois 3, K-nya 5, sama dengan 1/5 faktorial dikali 3 pangkat 5 dikali eksponensial pangkat negatif 3. Sama dengan 5 faktorial itu 120, 3 pangkat 5 itu 243 dikali eksponensial pangkat negatif 3. Sama dengan 243 eksponensial pangkat negatif 3 per 120. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu sekitar 0,1008. Jadi diperoleh peluang K sama dengan 5 itu sekitar 0,1008. Jadi peluang bahwa dalam 1 jam terdapat 5 panggilan yang masuk adalah sekitar 0,1008 atau 10,08%. Kemudian soal nomor 5, di sini sebuah perpustakaan memiliki 100 buku matematika, di mana 10 buku mengalami kerusakan dan 90 buku dalam kondisi baik. Seorang petugas memilih 8 buku secara acak untuk diperiksa. Tentukan peluang bahwa setidaknya 2 buku yang dipilih mengalami kerusakan. Penyelesaian, misalkan X sama dengan banyak buku rusak yang terpilih. Karena pemilihan dilakukan tanpa pengembalian, maka X berdistribusi hipergeometri dengan parameter 100, 10, dan 8. Yang ditanyakan adalah peluang X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berdasarkan distribusi hipergeometrik diformulasikan sebagai berikut. Di sini parameternya itu n besar, m besar, dan n besar. Diketahui parameter n itu sama dengan 100 buku matematika, parameter m besar itu 10 buku yang rusak, parameter n kecil itu sama dengan 8 buku dipilih secara acak, dan m-nya yang dicari itu lebih dari atau sama dengan 2, jadi 2 sampai 8. Maka H 100,10,8 untuk M sama dengan 2, 3, 4 sampai 8 itu sama dengan sigma M sama dengan 2 sampai 8 dari H 100,10,8 M. M-nya itu dari 2 sampai 8. Nah, ini sama dengan sigma M sama dengan 2 sampai 8 kombinasi M dari 100 dikali kombinasi 8 dikurangi M dari 100 dikurangi 10. Di sini 100 dikurangi 10 90. Nah, hasil dari ini itu sekitar 0,18195. Jadi diperoleh peluang X lebih dari atau sama dengan 2 itu sekitar 0,18195. Jadi peluang bahwa setidaknya 2 buku yang dipilih mengalami kerusakan adalah sekitar 0,18195 atau 18,20%. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah mesin produksi menghasilkan barang cacat dengan probabilitas P sama dengan 0,2. Pemeriksaan dilakukan satu persatu hingga ditemukan barang cacat pertama. Tentukan peluang bahwa barang cacat pertama ditemukan pada pemeriksaan bernomor genap. Penyelesaian, misalkan X berdistribusi geometrik dengan parameter 0,2, menyatakan nomor pemeriksaan saat barang cacat pertama ditemukan. Ditanyakan peluang X genap. Barang cacat pertama harus muncul pada pemeriksaan kedua, keempat, keenam, dan seterusnya. Sehingga sigma K sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya sampai tahingga, bilangan genap tahingga. GPK sama dengan
sigma K sama dengan 1 sampai T hingga GP 2K. Nah, 2K ini menyatakan bilangan genap. Jadi, peluang X genap sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai T hingga dari G 0,2 2K. Karena distribusi geometrik memiliki fungsi peluang yang diformulasikan seperti ini, yaitu GPK sama dengan P dikali 1 min P pangkat K min 1, maka diperoleh peluang X genap sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai T hingga dari G 0,22K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 0,2 dikali 1 dikurangi 0,2 dipangkatkan 2K min 1. Di sini 1 dikurangi 0,2 itu 0,8. Nah, karena di sini 0,2 itu sebagai konstanta, maka bisa kita kedepankan menjadi 0,2 sigma K sama dengan 1 sampai T hingga dari 0,8 dipangkatkan 2K min 1. Sigma K sama dengan 1 sampai T hingga dari 0,8 pangkat 2K min 1. Jika dijabarkan itu menjadi 0,8 pangkat 1 ditambah 0,8 pangkat 3 dan seterusnya. Di sini membentuk deret geometri T hingga yang dirumuskan sama dengan A per 1 min R, dengan suku pertama A sama dengan 0,8 dan rasio R sama dengan 0,8 pangkat 2 sama dengan 0,64. Maka peluang X genap sama dengan 0,2 dikali 0,8 per 1 min 0,64 sama dengan 0,16 per 0,36 sama dengan 4 per 9. Jadi, peluang bahwa barang cacat pertama ditemukan pada pemeriksaan bernomor genap adalah 4 per 9. Soal nomor 7. Sebuah sistem keamanan mendeteksi email spam dengan probabilitas P sama dengan 0,2. Email masuk diperiksa satu persatu secara independen. Tentukan peluang bahwa email spam keempat terdeteksi pada email ke-20 yang diperiksa. Penyelesaian, misalkan X berdistribusi binomial negatif dengan parameter 4 dan 0,2, menyatakan nomor pemeriksaan saat email spam keempat ditemukan. Ditanyakan peluang X sama dengan 20. Nah, menurut distribusi binomial negatif yang diformulasikan sebagai berikut, yaitu B negatif N, PK sama dengan kombinasi N-1 dari K-1, P pangkat N, 1 dikurangi P pangkat K min N, dengan N sama dengan 4, P sama dengan 0,2, dan K sama dengan 20. Diperoleh peluang X sama dengan 20 sama dengan B negatif 4,0,2, 20 sama dengan kombinasi 4 min 1 dari 20 min 1 dikali 0,2 pangkat 4 dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 20 min 4 sama dengan kombinasi 3 dari 19 dikali 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 pangkat 16. Nah, karena dari hasil perhitungan kombinasi 3 dari 19 itu didapatkan 969, maka peluang X sama dengan 20 sama dengan 969 dikali 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 pangkat 16 itu sekitar 0,0546. Sehingga peluang bahwa email spam keempat terdeteksi pada email ke-20 yang diperiksa adalah sekitar 0,0546 atau sekitar 5,46%. Soal nomor 8, sebuah pita sepanjang 120 cm dipotong secara acak pada satu titik.
Titik pemotongan diasumsikan mengikuti distribusi uniform pada seluruh panjang pita. Tentukan peluang bahwa salah satu potongan memiliki panjang setidaknya 2 kali panjang potongan lainnya. Penyelesaian, misalkan X menyatakan titik pemotongan pita. Karena pemotongan dilakukan secara acak, maka X berdistribusi uniform dengan parameter 0 dan 120. Agar salah satu bagian memiliki panjang minimal 2 kali bagian lainnya, titik pemotongan harus berada di sekitar 0 sampai 40 atau di sekitar 80 sampai 120. Dengan demikian, daerah yang menguntungkan adalah gabungan dari interval 0 sampai 40 dan 80 sampai 120. Panjang daerah yang menguntungkan adalah 40 ditambah 40 sama dengan 80. Sedangkan panjang seluruh ruang sampel adalah 120. Maka peluang A sama dengan 80 per 120 sama dengan 2 per 3. Jadi peluang bahwa salah satu potongan memiliki panjang setidaknya 2 kali panjang potongan lainnya adalah sekitar 2 per 3 atau 66,67%. Soal nomor 9, durasi penggunaan sebuah komputer di laboratorium mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,1. Tentukan peluang bahwa seorang mahasiswa menggunakan komputer tersebut kurang dari 2 jam. Penyelesaian, misalkan X berdistribusi eksponensial dengan parameter 0,1. Yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari 2. Menurut fungsi distribusi kumulatif distribusi eksponensial, peluang X kurang dari atau sama dengan X sama dengan 1 dikurangi eksponensial dipangkatkan negatif lambda X dengan lambda sama dengan 0,1 dan X sama dengan 2. Diperoleh peluang X kurang dari 2 sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat negatif 0,1 kali 2 sama dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat negatif 0,2. Setelah dihitung hasilnya itu sekitar 1 dikurangi 0,818731 atau sekitar 0,181269. Sehingga peluang bahwa seorang mahasiswa menggunakan komputer tersebut kurang dari 2 jam adalah sekitar 0,181269 atau 18,13%. Soal nomor 10, nilai ujian matematika mahasiswa diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 70 dan simbangan baku sama dengan 10. Tentukan peluang bahwa seorang mahasiswa yang dipilih secara acak memperoleh nilai lebih dari 85. Penyelesaian, misalkan X berdistribusi normal dengan parameter 70 dan 10 pangkat 2. Ditanyakan peluang X lebih dari 85. Kita lakukan standarisasi dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Untuk X sama dengan 85, diperoleh nilai Z sama dengan 1,5. Sehingga peluang X lebih dari 85 sama dengan peluang Z lebih dari 1,5. Dari tabel distribusi normal standar diperoleh peluang Z kurang dari 1,5 itu sama dengan 0,9332. Maka peluang Z lebih dari 1,5 sama dengan 1 dikurangi 0,9332. Ini aturan komplement ya. Nah, setelah dihitung hasilnya 0,0668. Jadi, peluang X lebih dari 85 sama dengan 0,0668. Sehingga peluang bahwa seorang mahasiswa yang dipilih secara acak memperoleh nilai lebih dari 85 adalah 0,0668 atau sekitar 6,68%.
Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal menggunakan RStudio. Untuk soal nomor 1, sebuah toko online menerima rata-rata 8 pesanan per jam. Tentukan peluang bahwa dalam 1 jam terdapat tepat 10 pesanan. Di sini penyelesaiannya itu menggunakan distribusi Poisson dengan lambda 8. Ditanyakan peluang X sama dengan 10. Rumus distribusi Poisson itu sebagai berikut, yaitu eksponensial pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, didapatkan hasilnya sekitar 0,099. Nah, kita akan coba menggunakan RStudio apakah hasilnya mirip atau sama. Sini distribusi Poisson, PMF-nya dirumuskan oleh De Poisson X lambda. Di soal diketahui rata-rata 8 pesanan per jam. 8 ini adalah lambda dan ditanyakan peluang X sama dengan 10. X-nya 10. Jadi hasilnya 0,099265153. Nah, hasilnya sama dengan ini, 0,099. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat plot PMF dari distribusi Poisson untuk soal ini. Kita coba running. Nah, ini adalah plot PMF dari distribusi Poisson untuk soal nomor 1. Selanjutnya, adapun CDF dari distribusi Poisson itu dirumuskan oleh P Poisson X lambda. Nah, di sini kita akan coba buat plot CDF dari distribusi Poisson soal ini. Nah, ini adalah plot CDF distribusi Poisson untuk soal nomor 1. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam sebuah kotak terdapat 50 bola. Terdiri atas 8 bola merah dan 42 bola putih. Diambil 6 bola secara acak tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa tepat 2 bola merah terambil. Nah, di sini menggunakan distribusi hipergeometrik dengan parameter 50, 8, dan 6. Ditanyakan peluang saat X sama dengan 2. Nah, rumus hipergeometrik itu sebagai berikut, yaitu peluang X sama dengan kombinasi MX dikali kombinasi N kurangi M, N kurangi X, per kombinasi N besar N kecil. Didapatkan hasilnya itu sekitar 0,1972. Nah, kita akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Apakah hasilnya akan sama? Nah, di sini PMF dari distribusi hipergeometrik itu dirumuskan D hyper dengan parameter X kecil, M besar, N dikurangi M besar, dan N kecil. Di soal diketahui terdapat 50 bola secara keseluruhan. Nah, ini adalah N-nya, 50 bola. M besar sama dengan 8, itu adalah
seluruh sampel yang diamati. Ada 8 bola merah, kemudian N sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah bola yang diambil secara acak. Kemudian kita akan mencari peluang terambil 2 bola merah. Sehingga rumusnya itu D hyper 2,8,50 dikurangi 8, 42,6. Coba kita running. Nah, hasilnya 0,19772248. Ini sama dengan ini. Nah, 0,1972. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat plot PMF dari distribusi hipergeometrik untuk soal ini. Kita running. Nah, ini adalah plot PMF dari distribusi hipergeometrik untuk soal nomor 2. Adapun CDF dari distribusi hipergeometrik itu dirumuskan oleh P hyper dengan parameter X, M besar, N dikurangi M besar, dan N. Nah, ini plot CDF untuk soal nomor 2. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini peluang kegagalan suatu mesin pada setiap siklus adalah 0,15. Tentukan peluang bahwa kegagalan pertama terjadi pada siklus ke-7. Nah, ini penyelesaian menggunakan distribusi geometrik dengan parameter 0,15. Yang ditanyakan adalah peluang saat X sama dengan 7. Rumus distribusi geometrik yaitu sebagai berikut. 1 dikurangi P pangkat K-1 dikali P. Didapatkan hasilnya sekitar 0,05657. Jadi kita akan coba menggunakan RStudio. Di sini fungsi PMF-nya itu dirumuskan oleh D geom dengan parameter K-1, P. Di soal kita tahu P-nya itu sama dengan 0,15 dan X-nya sama dengan 7. X ini adalah K-nya. Di 7 dikurangi 16, 0,15 D geom 6,0,15. Nah, kita coba running, apakah hasilnya akan sama. Nah, didapatkan hasilnya 0,05657,243. Sama ya, 0,05657. Oke, selanjutnya kita akan membuat plot PMF distribusi geometrik untuk soal nomor 3. Kita coba running. Nah, ini adalah plot PMF distribusi geometrik untuk soal nomor 3. Nah, CDF dari distribusi geometrik itu dirumuskan oleh P geom dengan parameter K-1 dan P. Untuk plot CDF-nya dari distribusi geometrik untuk soal ini adalah seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Di sini peluang seorang pelanggan membeli produk premium adalah 0,25. Tentukan peluang bahwa pembeli premium kelima muncul tepat pada pelanggan ke-18.
Nah, di sini penyelesaian menggunakan distribusi binomial negatif dengan parameter 5 dan 0,25. Ditanyakan peluang saat X sama dengan 8. Peluang pembeli premium kelima muncul tepat pada pelanggan ke-18. Nah, rumus binomial negatif itu sebagai berikut, yaitu kombinasi K-1 R-1 P pangkat R dikali 1 min P pangkat K min R. Ini diketahui R-nya sama dengan 5, P-nya sama dengan 0,25, dan K-nya sama dengan 18. Didapatkan hasil sekitar 0,05521. Kita akan coba menggunakan RStudio. Di sini fungsinya menggunakan rumus dn binom dengan parameter K min N, N, P. Di soal didapatkan N-nya itu sama dengan 5. Peluang pembeli premium kelima N, peluangnya P sama dengan 0,25 dan K sama dengan 18. Jadi dn binom 18 dikurangi 5, 13,5,0,25. Kita running. Nah, hasilnya 0,05521,708. Nah, hasilnya sama dengan ini. Oke, selanjutnya di sini ada plot PMF-nya. Plot PMF untuk distribusi binomial negatif dari soal nomor 4 itu adalah sebagai berikut. Ini adalah plot PMF distribusi binomial negatif untuk soal nomor 4. Nah, adapun CDF dari distribusi binomial negatif itu PN binom dengan parameter K min N, N, P. Untuk soal nomor ini plot CDF-nya seperti ini. Plot CDF distribusi binomial negatif untuk soal nomor 4. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di sini tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpangan baku 8 cm. Tentukan peluang bahwa tinggi badan seorang mahasiswa berada antara 160 cm dan 175 cm. Penyelesaian menggunakan distribusi normal dengan parameter 165 dan 8 pangkat 2. Ditanyakan peluang saat X berada di antara 160 sampai 175. Nah, di sini dilakukan standarisasi, dihasilkan sekitar 0,06284. Kita akan coba menggunakan RStudio. Untuk distribusi normal, PDF-nya itu dirumuskan dnorm dengan parameter X, min, dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kita coba running. Ini adalah plot dari PDF distribusi normal untuk soal nomor 5. Nah, soal ini P norm
175, 175, 165, dan 8 itu didapatkan hasilnya 0,6283647. Nah, ini sama ya, 0,6284 dibulatkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat plot CDF dari distribusi normal untuk soal nomor 5. Nah, ini adalah plot CDF distribusi normal untuk soal nomor 5. Oke. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Adapun soal-soal yang dibahas pada video ini diambil dan diadaptasi dari buku Probability Theory karya Werner Linde. Terima kasih telah menyimak dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.